Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok F ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis laporan keuangan perusahaan Go Publik. Sebelumnya, yang kami hormati dosen pengampu Ibu Sofi Yunida Putri, SE MAK. Perkenalkan, nama saya Josius Tumpul dengan MPM belakang 280. Halo, aku Naila Silvi dengan NPM belakang 289. Perkenalkan, nama saya Diarini Puspitasari dengan nomor NPM 240 130 10 255. Perkenalkan, nama saya Saka Putri Ramadhani dengan NPM 240130 273. Yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai pengertian perusahaan Go Publik. Perusahaan Go Publik adalah perusahaan yang melakukan penawaran umum saham di pasar saham sehingga sahamnya bisa dibeli dan diperdagangkan oleh publik. Status Go Publik akan memberi perusahaan akses pendanaan yang lebih luas dalam pengembangan bisnisnya. Dana yang didapat dari penjualan saham tersebut dapat digunakan sebagai ekspansi usaha, pembelian aset perusahaan, atau untuk pelunasan hutang. Di sini saya akan menyampaikan profil singkat dari 3 perusahaan yang kami ambil. Yang pertama, PT Siloam International Hospital. PT Siloam International Hospital adalah perusahaan pelayanan kesehatan yang berkantor pusat di Lipo, Tangerang. Nah, hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini mengoperasikan 40 rumah sakit dan puluhan klinik kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan ini adalah bagian dari Lipo Group. Yang kedua, PT Era Jaya Swasembada. Perusahaan ini merupakan perusahaan retail dan distribusi perangkat elektronik yang berhubungan dengan telekomunikasi seperti headset, kartu SIM, kartu voucher prabayar, aksesori, komputer, dan segala jenis gadget elektronik. Presiden Direktur perusahaan ini terakhir hingga pada tahun 2015 adalah Bapak Alfi Muhammad. Terima kasih. Yang ketiga adalah PT Kimia Farma. PT Kimia Farma adalah anak perusahaan dari Bio Farma yang berbasis di bidang farmasi. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini sudah memiliki 12 pabrik, 1.278 apotik, 451 klinik kesehatan, 75 laboratorium klinik, 10 optik, dan 3 klinik kecantikan yang tersebar di seantero Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan mendasar ketiga laporan keuangan. Untuk yang pertama, laba rugi. Di perusahaan jasa, laba rugi hanya berisi pendapatan dan beban usaha. Untuk perusahaan dagang, berisi penjualan, harga pokok penjualan, dan beban usaha. Untuk perusahaan manufaktur, berisi penjualan, harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan beban usaha. Untuk selanjutnya, posisi keuangan. Untuk perusahaan jasa, posisi keuangannya terdapat persediaan berupa persediaan perlengkapan jasa. Untuk perusahaan dagang, terdapat persediaan barang dagang. Untuk perusahaan manufaktur, terdapat persediaan barang baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Nah, selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan perusahaan jasa dari PT Siloam Hospital. Di sini terdapat aset lancar yang berjumlah Rp3.136.688 pada tahun 2023. Lalu, jumlah aset tidak lancar pada 2023 yaitu sejumlah Rp10.982.062. Nah, selanjutnya cash flow-nya yaitu persediaan dalam laporan posisi keuangan perusahaan jasa. Biasanya perusahaan jasa tidak memiliki persediaan.
Namun di PT Hospital Siloam Hospital memiliki persediaan yaitu berupa obat-obatan, perlengkapan medis, dan lain-lain yang sejumlah 203.576.000. Oke. Nah, persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai relasi neto. Biaya perolehan ditentukan oleh metode rata-rata. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Nah, masih dalam laporan posisi keuangan perusahaan jasa. Di sini terdapat liabilitas jangka pendek yang berjumlah Rp2.553.113. Lalu ada liabilitas jangka panjang yang berjumlah Rp2.934.426.000. Selanjutnya yaitu ekuitas. Jumlah ekuitas yaitu 8.047.636. Nah, jadi jumlah liabilitas dan ekuitas PT Siloam Hospital pada tahun 2023 yaitu sejumlah Rp10.982.062. Nah, di sini jumlah aset sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Jadi balance ya, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu laporan laba rugi perusahaan jasa. Di sini terdapat pendapatan sejumlah 11.190.511 dikurangin beban pokok pendapatan yaitu sejumlah Rp6.739.289. Nah, jadi laba bruto sejumlah Rp4.455.222. Lalu beban usahanya sebesar Rp2.576.522. Lalu beban lain-lain atau neto yaitu Rp150.415. Nah, itu tadi dikurangin sama laba brutonya. Jadi lalu menjadi laba usaha sejumlah Rp1.728.285. Jadi laba tahun berjalan yaitu semuanya berjumlah Rp1.247.044. Nah, yang selanjutnya ada penghasilan rugi komprehensif yang berjumlah Rp7.040. Nah, jadi jumlah laba komprehensif yaitu sejumlah Rp1.240.4. Nah, yang selanjutnya yaitu laporan perubahan pada ekuitas. Nah, di sini ada saldo pada 1 Januari 2022 yaitu sejumlah Rp6.053.942. Lalu saldo pada 31 Desember 2022 sebesar Rp7.051.519. Nah, selanjutnya ada saldo pada 31 Desember 2023 sebesar Rp8.047.636. Nah, di sini ada laporan arus kas perusahaan jasa. Di sini ada arus kas dari aktivitas operasi yang berisi penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran pada pemasok, pembayaran pada karyawan, dan lain-lain. Jadi, arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi berjumlah Rp2.098.669. Lalu selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Jumlahnya Rp1.427.023. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan yang sejumlah Rp530.532.000. Lalu ada kenaikan dan penurunan neto kas, setara kas dan cerukan. Nah, yang sejumlah Rp1.186.238. Lalu di sini ada laporan posisi keuangan perusahaan dagang PT Era Jaya. Nah,
di sini ada yang pertama itu ada aset. Nah, aset ini dibagi menjadi dua, aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar perusahaan dagang Era Jaya ini sendiri memiliki total aset sebesar 12.964.556.470 rupiah. Sedangkan total aset tidak lancarnya sebesar 7.482.895.232 rupiah, yang akan mendapatkan total aset sebesar 20.447.451.702 rupiah. Nah, perbedaannya ini pada laporan posisi keuangan perusahaan dagang, tentunya ia akan memiliki akun yang namanya persediaan. Nah, persediaan ini sendiri dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa yang dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Biaya perolehan persediaan telepon seluler, tablet, komputer, dan peralatan elektronik lainnya milik grup ditentukan dengan menggunakan metode identifikasi khusus. Nah, biaya perolehan untuk persediaan lain seperti kartu perdana, suku cadang, voucher, dan aksesoris ditentukan menggunakan metode masuk pertama dan keluar pertama, atau yang biasa disebut dengan metode FIFO. Biaya perolehan untuk persediaan entitas anak tertentu sepenuhnya menggunakan metode FIFO dikarenakan keterbatasan sistem entitas anak tersebut untuk mendukung pengidentifikasian persediaan secara spesifik. Dalam laporan posisi keuangan perusahaan dagang Era Jaya ini, untuk persediaannya itu tercatat persediaan dagangnya itu telepon seluler dan tablet komputer dan peralatan elektronik lainnya. Selanjutnya di sini ada laporan posisi keuangan di bagian liabilitas. Nah, liabilitas ini ada dibagi menjadi dua, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Untuk total liabilitas jangka pendeknya ini sebesar 10.330.316.409 rupiah. Selanjutnya untuk total liabilitas jangka panjangnya sebesar 1.986.361.678 rupiah, dengan total liabilitas jangka panjang dan jangka pendek sebesar 12.316.678.087 rupiah. Selanjutnya di sini ada laporan posisi keuangan di bagian ekuitas. Untuk total ekuitasnya ini sendiri sebesar 8.130.773.615 rupiah, dengan total liabilitas dan ekuitas sebesar 20.447.451.702 rupiah. Selanjutnya di sini bisa kita ketahui bahwa dari total aset dan total liabilitas dan ekuitas ini memiliki nilai yang sama, yaitu sebesar 20.447.451.702 rupiah. Selanjutnya di sini ada laporan laba rugi dari perusahaan dagang Era Jaya. Nah, laporan laba rugi dari perusahaan dagang itu didapat dari penjualan neto dikurangi dengan beban pokok penjualan yang menghasilkan laba bruto, lalu ditambah dengan beban-beban yang akan menghasilkan laba neto atau laba usaha. Lalu jika di perusahaan Era Jaya ini, dia akan ditambahkan dengan laba sebelum pajak penghasilan dan dikurangi dengan beban pajak penghasilan yang akan menghasilkan laba tahun berjalan. Nah, lalu selanjutnya di sini laba tahun berjalan itu akan dikurangi dengan pembayaran pajak-pajak lainnya, lalu ditambah dengan pajak penghasilan terkait. Nah, itu akan mendapatkan total penghasilan komprehensif tahun berjalan atau laporan setelah laporan laba rugi total setelah pembayaran pajak. Lalu di sini untuk menghitung beban pokok penjualan dalam laporan laba rugi perusahaan dagang Era Jaya ini, yaitu akan menambahkan saldo awal persediaan sebesar 6.291.845.440 rupiah, ditambahkan dengan pembelian neto 50
Rp5.758.570.251, lalu akan menghasilkan persediaan yang tersedia untuk dijual yang akan dikurangi dengan saldo akhir persediaan sebesar Rp8.388.779.186 dan akan menghasilkan total Rp53.691.636.505. Selanjutnya di sini ada laporan perubahan ekuitas pada perusahaan dagang Era Jaya. Nah, ini untuk laporan perubahan ekuitas tidak ada perbedaan di antara perusahaan jasa, perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Di mana di sini tuh ada saldo awal pada 1 Januari 2022, lalu saldo akhir tahun pada 31 Desember 2022 dan total saldo pada 31 Desember 2023. Selanjutnya di sini ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi yang menghasilkan kas neto sebesar Rp882.342.638. Selanjutnya di sini ada arus kas dari aktivitas investasi yang memiliki kas neto untuk aktivitas investasi sebesar Rp1.207.621.612. Lalu selanjutnya di sini ada arus kas dari aktivitas pendanaan yang memiliki kas neto diperoleh untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp685.327.505. Lalu dari arus kas dari aktivitas operasi tadi, kas neto aktivitas operasi tadi dikurangi dengan kas neto untuk aktivitas investasi ditambah dengan kas neto aktivitas pendanaan, lalu ditambah dengan kenaikan neto kas dan setara kas yang akan menghasilkan kas dan setara kas awal tahun lalu ditambahkan dengan kas dan setara kas akhir tahun. Nah, kas dan setara kas akhir tahun ini tadi terdiri dari kas dan setara kas cerukan yang akan mendapatkan hasil kas dan setara kas akhir tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan kimia farma. Nah, yang pertama ini ada laporan posisi keuangan. Di dalam laporan posisi keuangan ini yang pertama ada di bagian aset, ada aset lancar, mencakup kas, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, pajak dibagi muka, dan lain-lain. Nah, yang di highlight ini ada persediaan yang akan kita bahas nanti. Selanjutnya ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini meliputi piutang lain-lain, aset tetap, aset tak guna, properti investasi, aset tak berwujud, goodwill, dan lain-lain. Nah, selanjutnya persediaan dalam laporan posisi keuangan perusahaan manufaktur. Persediaan di sini meliputi persediaan barang jadi berupa obat jadi dan alat kesehatan, dan ada persediaan bahan baku dan bahan pembantu. Lalu ada persediaan barang dalam proses. Jadi ini menunjukkan kriteria perusahaan manufaktur karena memiliki 3 persediaan tersebut. Selanjutnya masih dalam laporan posisi keuangan, ini di bagian liabilitas dan ekuitas. Yang pertama ada liabilitas, dibagi jadi liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek ini meliputi utang bank jangka pendek, utang usaha. Nah, liabilitas jangka pendek ini adalah utang yang
jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Total liabilitas jangka pendek di sini ada 9.409.735.160. Selanjutnya ada liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas jangka panjang ini adalah liabilitas yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Ini ada utang bank, liabilitas sewa, utang pembayaran, pembiayaan konsumen, dan lain-lain. Nah, setelah liabilitas ini masuk ke ekuitas. Ini ekuitas macamnya ada banyak dan memiliki total 6.392.705.329. Ini juga ada total liabilitas dan ekuitasnya 17.585.297.583. Ini adalah balance dari jumlah aset di posisi kanan dan jumlah liabilitas dan ekuitasnya. Balance 17.585.297.583. Selanjutnya saya akan menjelaskan dalam laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Yang pertama ini di paling atas ada penjualan neto, di bawahnya ada beban pokok penjualan yang akan kita bahas nanti selanjutnya. Lalu ada beban usaha dan setelah dikurangi lain-lain terdapat rugi. Ternyata selama 2023 lalu perusahaan Kimia Farma ini mengalami rugi sebesar 2.167.614.574. Itu adalah rugi sebelum pajaknya. Setelah dikurangi pajak dan lain-lain, rugi tahun berjalannya sebesar 1.821.483.017. Setelah itu masih ada penghasilan komprehensif lain. Setelah dikurangi dengan akun di atas ini, jumlah laba atau rugi komprehensif tahun berjalannya ini merupakan rugi ya. Jumlah ruginya ada 1.825.401.113. Nah, ini penjualan neto dalam laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Ini adalah penjualan neto tadi. Nah, penjualan neto ini di catatan atas laporan keuangan dirincikan sebagai berikut. Sebagai penjualan produksi entitas, ada obat generik, obat entikal, lisensi dan narkotika, obat over the counter, dan kosmetik. Juga menjual bahan baku berupa minyak nabati, yodium, dan kina, dan alat kesehatan dan lain-lain. Jadi jelas ini adalah merupakan perusahaan manufaktur. Selanjutnya ada beban pokok penjualan dalam laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Nah, beban pokok penjualan ini dirincikan, ada beban bahan baku yang digunakan. Nah, ada beban tenaga kerja langsung juga, beban fabrikasi, jadi di total menjadi jumlah biaya produksi senilai 1.521.299.944. Setelah jumlah biaya produksi, di sini ada barang dalam proses awal dikurangi barang dalam proses akhir senilai 1.507.834.737. Lalu ada persediaan barang jadi awal ditambah pembelian dan dikurangi persediaan barang jadi akhir. Setelah ditotal dengan jumlah biaya produksi, harga pokok produksi, totalnya menjadi 6.864.182.299. Nah, selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Bisa dilihat yang pertama ini ada saldo 1 Januari tahun 2022. Dan yang selanjutnya ini ada saldo pada 31 Desember tahun 2022.
lalu diperoleh di akhir sendiri. Ini ada saldo pada 31 Desember tahun 2023. Selanjutnya ada laporan arus kas. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi, yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi, yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Dan ini ada kenaikan atau penurunan kas dan setara kas, dampak dari perubahan kurs terhadap kas dan setara kas, dan ada kas setara kas awal tahun. Lalu akhirnya hingga memperoleh kas dan setara kas akhir tahun senilai 632.672.52.